Bang John, kemarin Bang John sempat mengupload nih, kan ada kejadian dua truk, yang satu di TV One, yang satu di Tangerang. Nah, Ya. Abang menyoroti yang di Tangerang ya, tentang truk ugal-ugalan. Nah, Abang bilang kalau ada truk ugal-ugalan, capture platnya, videoin, kirim ke saya. Nah, itu maksudnya apa, Bang? Jadi yang pertama, nih saya ngomong tegas nih buat kalian semuanya pengendara sopir truk, sopir bus yang memang mentalitasnya suka ugal-ugalan di jalanan. Ya, saya nggak akan tinggal diam. Ini saya tegas ngomong, saya akan minta dukungan masyarakat Indonesia untuk memvideokan, dan saya siap untuk memviralkan supaya bisa kelakuan ugal-ugalan kamu ini di jalanan ini bisa ditindak tegas. Karena saya kira polisi pun juga punya kewenangan preventif dan preventif untuk bisa menindak kalau nanti ada bukti video truk ini ugal-ugalan, ada data kendaraan truknya, insya Allah saya juga akan bantu untuk mention ke pihak kepolisian juga untuk bisa dicari itu pengemudinya, ya, bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku. Mungkin izinnya dicabut, dilaporkan ke perusahaan tempat dia bekerja. Karena gini teman-teman, kita udah muak banget. Saya ini selama di jalan sering banget, hampir setiap hari saya lihat, udah tahu badannya gede, truk itu kan udah gede, busnya gede, ya. Dia itu mengendarai itu dengan cara zigzag, kebut, bahkan nggak ngeliat jalan. Kadang di daerah Geraha dekat rumah saya itu jalan sudah ada polisi tidur, ngebut, dudek gitu. Jadi saya kira pengendara jalan ini kan nggak cuma truk, pengendara jalan nggak cuma bus, ya. Jadi ada pengendara mobil, motor, sepeda, pejalan kaki, ini harus bijak untuk bisa memposisikan diri. Ketika kita di jalan ini harus benar-benar bisa mengontrol emosi, bisa melihat medan dengan baik, ya kan, dan tidak ugal-ugalan. Ya, saya akan perangi benar-benar ini, ya, saya akan perangi benar-benar sopir truk dan sopir bus yang ugal-ugalan. Ya, ingetin muka gua nih, John LBF nih, Anda musuh besar saya untuk sopir truk, sopir bus ugal-ugalan. Ya, saya nggak main-main nih statement saya. Instagram saya, sosial media saya diikuti oleh jutaan orang, dan saya yakin video saya itu bahkan sampai sekarang pun statement saya itu udah viral banget di media sosial. Kenapa saya marah banget? Ini terkait nyawa lu sendiri dan nyawa orang lain. Ya, Anda tuh kan juga pasti banyak yang punya keluarga, sopir-sopir truk, sopir-sopir bus. Apa nggak pikir panjang anakmu, kamu nggak kepingin ketemu anakmu di rumah? Kepengen ketemu istrimu di rumah, ayolah bijak gitu loh. Dan di sisi lain banyak loh pengendara-pengendara jalan, kayak mungkin tim teman-teman ojol dan lain-lain, anak istrinya menunggu di rumah, tiba-tiba lu tubruk, nyawanya melayang, terus nanti cuma bisa dengan minta maaf, nggak bisa seperti ini. Saya benar-benar marah dan mengutuk keras, mengecam ke kejadian di kemarin. Dan hari ini saya dapat update dari Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain. Saya komunikasi lewat WhatsApp. Saya tanya, Bang, korban meninggal ada berapa? Sudah dikonfirmasi oleh Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota, 0, alhamdulillah. Nggak ada yang meninggal dunia dengan kejadian kemarin itu. Korban luka-luka itu sekitar 6 orang. Saya juga lagi mengagendakan, karena saya nggak tahu nih mereka ada di mana. Tadi saya sempat komunikasi, niat saya hari ini mau ketemu dengan korban, tapi waktunya nggak keburu. Saya tadi minta reschedule di hari Sabtu. Tadi sudah dikonfirmasi juga oleh Bapak Kapolres, beliau akan mendelegasikan Wakapolres untuk mendampingi saya. Saya tadi sudah sampaikan juga melalui WhatsApp, korban ini akan saya beli santunan per orang 10 juta. Jadi ada 6 korban, ya, mungkin bisa untuk menyembuhkan sesuatu yang kaget atau shock apa-apa, bisa untuk pemulihan kesehatan dan lain-lain. Cuman memang tadinya niat saya hari ini di Jumat Berkah hari ini sudah saya coba atur waktunya, nggak keburu. Jadi insya Allah besok hari Sabtu tanggal 2 semoga Pak Wakapolres Tangerang Kota bisa berkenan ada waktunya untuk saya bisa nemanin saya, mendampingi saya untuk ketemu dengan korban. Karena saya jujur nggak tahu nih lokasi korban ini dirawat ada di mana gitu. 6 orang yang jadi korban, dan saya juga dapat info pelaku sopir truk ugal-ugalan ini sudah mulai sadar dan bisa mintain keterangan kan oleh dari pihak kepolisian. Pak Polisi, khususnya Pak Kapolres Tangerang Kota, saya minta ini Pak sopir ini tolong dihukum seberat-beratnya. Harus dihukum seberat-beratnya. Siapa, Bang, yang patut disalahkan, Bang? Apakah, ya kan banyak super ugal-ugalan, Bang. Siapa yang patut disalahkan, Bang? Apakah
kantor yang menyuruh PT-nya atau gimana bang? Karena banyak juga bang supirnya masih muda, belum punya SIM gitu bang. Ya, pastinya ini komprehensif. Dari awal filter rekrutmennya pun juga perusahaan-perusahaan ini juga jangan asal ngerekrut sales. Jadi mohon maaf ya, segala bentuk transportasi yang ada di jalan yang melibatkan public transportation, melibatkan massa, di situ ada masyarakat yang akan berhubungan dengan pengendara-pengendara lain. Ini harus benar-benar difilter. Ya, saya kira dari Kementerian Kehubungan, dari kepolisian, dari pihak-pihak terkait ini, tolong jangan tunggu korban berjatuhan. Saya tegas sampaikan, tolong jangan tunggu korban berjatuhan. Ini aja saya bukan siapa-siapa, saya masyarakat biasa aja, saya udah proaktif nih. Minta video dari masyarakat yang ugal-ugalan, saya akan bantu nih. Saya akan bantu tugasnya Pak Polisi, tugasnya Kementerian Kehubungan, Perhubungan dan lain-lain untuk mengirim data supir-supir yang ugal-ugalan. Ya tolong dari Anda juga buatin regulasi yang benar-benar tajam. Dan saya setuju kayak zaman dulu deh, truk itu keluarnya malam gitu loh. Kalau saya nggak salah ingat zamannya Pak Harto dulu, saya waktu masih ini ya, itu tuh truk itu nggak ada loh seliweran di pagi, siang, di jam-jam sibuk itu nggak ada. Dia ya kan sopir truk suruh istirahat aja pagi sampai malam, pagi sampai sore suruh tidur, bobo. Kalau orang bobonya malam, dia bobonya siang. Terus malam baru kerja, kan sama, cuma siklusnya aja dirubah. Kan masing-masing bidang orang sudah ditentukan. Dan saya kira pertama regulasinya harus benar, aturan mainnya harus jelas. Jam operasional truk, wilayah mana yang boleh dilewati, wilayah mana yang nggak boleh dilewati. Ini harus tegas dulu. Nah kalau ada yang melanggar, udah hukuman beratnya seperti apa. Dan untuk saya kalau ditanya siapa yang salah, kalau saya lebih sependapat bahwa si supir truk ini yang salah. Ya supir truk ini yang salah. Pun mungkin dalam proses rekrutmennya dan lain-lain ada kesalahan dari company-nya, tapi fatalnya adalah si eksekutornya ya supir ini. Itu kejadian dari Geraha. Saya dapat info dari Geraha, di jalan lewati Pasar Bengkok itu orang ditubruk-tubrukin gitu sampai Tugu di situ. Maksud saya ya ini ada dugaan kuat yang saya dengar, ini sopir dugaannya ini adalah peminum alkohol dan pecandu narkoba. Yang saya dapat info dari beberapa pihak ini sopir dalam kondisi ya, kalau saya ngelihat polanya ya emang mungkin kayak orang yang lagi paranoid gitu loh. Jadi nabrak satu itu di daerah Geraha sebetulnya. Dia sudah mengalami kecelakaan di daerah Geraha. Ini yang saya dapat info ya teman-teman ya. Terus malah kabur. Terus akhirnya jadi kayak gitu kan. Ya tapi ya sebetulnya udah dapat hukuman juga sih dari masyarakat kan, sampai bonyok kayak begitu kan. Tapi saya kira saya masih belum puas dengan bonyoknya Pak supir itu. Supir truk ugal-ugalan itu, saya masih tetap berharap hukuman seberat-beratnya. Saya akan kawal, teman-teman, saya janji untuk netizen saya akan terus meminta update dari pihak kepolisian ya, khususnya Polres Tangerang Kota untuk bagaimana ini supir bisa ditindak secara tegas sesuai hukuman yang berlaku supaya bisa jadi efek jerah buat yang lain. Jadi sekali lagi, sopir-sopir truk sama sopir-sopir bus ugalan ataupun pengendara-pengendara transportasi lain yang motor-motor pun juga banyak yang ugal-ugalan di jalan. Anda musuh besar John LBF, dan hati-hati kalau pas ketemu gua di jalan bisa ada dua pilihan nih. Cuman gua videoin atau gua cegat langsung di jalan. Ya, gua cegat langsung di jalan, gua berhentiin mobil lu maksud lu apa kebut-kebutan di jalan? Serius. Ini saya marah bener teman-teman, karena saya tuh ngebayangin ya, itu rute yang dilewatin istri saya untuk antar jemput anak sekolah. Biasa istri saya juga kadang sore suka beli jajan dan lain-lain. Di rute itu depan, itu kejadian itu depan komplek rumah saya, jalan besarnya. Jadi agak masih shock sih saya, tapi syukur alhamdulillah nggak ada yang meninggal dunia. Alhamdulillah. Terima kasih Bang.